Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutia Rizky. Saya ingin membahas tentang manajemen risiko. Yang pertama, pengertian manajemen risiko adalah segala proses kegiatan yang dilakukan semata untuk menimbulkan bahkan mencegah terjadinya risiko perusahaan. Di dalamnya ada kegiatan identifikasi, perencanaan, strategi, tindakan, pengawasan, dan evaluasi terhadap hal-hal negatif yang kemungkinan akan menimbu usaha. Dan ada juga beberapa pengertian menurut para ahli. Yang pertama, Darmawi adalah sesuatu usaha untuk mengetahui, menganalisis, serta mengendali risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Yang kedua, Pramantio adalah proses terstruktur dan sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, memetakan, mengembangkan alternatif penanganan risiko. Yang kedua, tentang komponen manajemen risiko. Ada beberapa komponen, yaitu yang pertama, lingkungan internal adalah segala risiko yang kemungkinan terjadi di dalam internal perusahaan. Yang kedua, penentuan sasaran adalah pihak perusahaan harus memasukkan sasaran risiko yang jelas yang akan coba diselesaikan melalui sistem manajemen. Yang ketiga, identifikasi peristiwa adalah tidak disebutkan manajemen risiko jika pihak perusahaan tidak memiliki data detail hasil identifikasi perusahaan. Yang keempat, penilaian risiko adalah kemungkinan sebuah organisasi, perusahaan, ataupun bisnis untuk menilai sebuah kejadian atau keadaan dan kegiatan dengan mencapai tujuan perusahaan atau bisnis tersebut. Yang kelima, tangkapan risiko. Selain melakukan penilaian terhadap risiko, juga menentukan tangkapan atau respon terhadap risiko tersebut. Yang keenam, pemantauan adalah komponen terakhir dalam manajemen risiko. Proses pemantauan dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan setiap komponen lainnya berfungsi sebagai mestinya. Yang ketiga, jenis-jenis manajemen risiko terbagi 4. Yang pertama, manajemen risiko operasional adalah manajemen risiko yang disasarkan pada terjadinya permasalahan usaha yang muncul akibat faktor internal. Yang kedua, manajemen hazard adalah manajemen risiko yang fokusnya pada masalah yang potensial. Yang ketiga, manajemen risiko strategis. Manajemen ini berkaitan dengan pengambilan keputusan. Yang keempat, manajemen risiko finansial. Sesuai dengan namanya, tentu sudah dipahami kalau manajemen risiko finansial adalah manajemen yang fokusnya pada perusahaan keuangan. Yang keempat, tentang tujuan manajemen risiko dalam bisnis. Manajemen risiko dijalankan semata-mata untuk tujuan-tujuan tertentu yang merusak perusahaan jika tidak segera dicapai. Dan ada juga yang untuk melindungi perusahaan. Tujuan yang pertama adalah untuk melindungi perusahaan dari risiko bisnis yang berbahaya, sehingga badan usaha tetap berdiri sekalipun diterpa berbagai macam masalah dan hal yang negatif. Secara khusus, tujuan dari manajemen risiko ialah A. Menyediakan informasi mengenai risiko kepada pihak regulator. B. Menimbulkan kerugian dari berbagai risiko yang controlled. Yang C. Agar perusahaan tetap hidup dengan perkembangan yang berkesinambungan. D. Biaya manajemen risiko. E. Memberikan rasa aman. F. Agar pendapatan perusahaan stabil dan mampu memberikan kepuasan bagi pemilik dan pihak lain. 5. Ada beberapa prinsip manajemen risiko. A. Perumusan tujuan. B. Kesatuan arah. C. Pembagian kerja dan pendelegasian wewenang. D. Koordinasi. E. Pengawasan. Yang keenam, ada macam-macam bentuk risiko. Yang pertama, risiko sifat usaha. Yang kedua, risiko geografis. Yang ketiga, risiko politik. Yang keempat, risiko ketidakpastian. Yang kelima, risiko persaingan. Sekian dari pembahasan
saya tentang manajemen resiko. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.